Definisi bisnis plan. Bisnis plan merupakan langkah awal sebuah bisnis. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ketika kita melakukan bisnis atau kita akan merancang suatu bisnis, maka kita perlu adanya itu perencanaan bisnis tersebut. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika kita berbicara tentang bisnis plan ini, tentu ada yang dikatakan itu apa yang akan dicapai di dalam bisnis tersebut, yaitu tujuan yang akan kita capai. Terus bisnis plan ini pada umumnya mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Yang kedua itu bisnis plan dan strategi, rencana strategis. Bisnis plan membahas tentang rencana-rencana. Di dalam bisnis plan membahas tentang rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Dalam bisnis plan juga diatur bagaimana memberikan tugas kepada orang-orang itu sesuai dengan tupoksi. Dalam artian memberikan tugas dan atau tupoksi kepada orang-orang sesuai dengan sesuai dengan keahlian masing-masing orang. Ketika dia mampu untuk mengatur sesuatu A, maka diberikan tugas A. Sebaliknya juga begitu. Perencanaan strategis merupakan rencana jangka waktu panjang yang bersifat menyeluruh. Dalam artian ketika kita melakukan suatu kegiatan itu ke depannya, bagaimana itu kita bisa mengelompokkan apa-apa saja yang akan dibuat, entah itu pendekatan-pendekatan apapun yang akan dibuat. Misalnya contoh itu perencanaan strategis itu ketika kita berorganisasi, tentu ada yang namanya itu proses untuk pengedukasian kepada kader-kader atau para anggota-anggota. Dalam jangka waktu panjang itu kita memberikan edukasi. Akan tetapi di rencana-rencana itu maksudnya dua, bisnis plan dan rencana strategis. Bisnis plan membahas tentang rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Di dalam bisnis plan juga diatur bagaimana memberikan tugas kepada seseorang sesuai dengan keahliannya. Berbicara tentang bisnis plan ini, itu lebih ke spesifik tentang bagaimana itu hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam artian lebih bentuk aksinya. Rencana strategis. Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu. Berbicara tentang rencana strategis ini, kita tentunya harus memikirkan di dalam suatu organisasi. Misalnya contoh di dalam suatu organisasi, apa-apa yang akan kita berikan kepada anak-anak tersebut, entah itu kita akan memberikan sesuai dengan minat dan bakatnya, atau kita akan memberikan ilmu-ilmu kepada mereka tentang gambaran-gambaran apa saja yang ingin mereka ketahui. Lebih kalau rencana strategis ini dia lebih ke arah yang umum atau menyeluruh dari semua rangkaian-rangkaian. 3. Definisi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, di mana perencanaan menjadi pokok yang mendasar dalam organisasi. Mengapa demikian? Ketika kita membangun organisasi, tentu perlu adanya perencanaan. Mengapa harus adanya perencanaan ini? Dikarenakan
agar supaya kedepannya nanti kita bisa tahu apa-apa saja yang akan kita lakukan, apa-apa saja yang akan kita capai, dan juga apa-apa saja yang akan kita berikan atau kita atau yang akan kita masukkan kepada anggota maupun yang masyarakat sekitar. Menurut Stoner et al. Bahwa dalam organisasi, perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan memilih cara untuk mencapai sasaran tadi. Dalam artian, sasaran-sasaran ini adalah bentuk-bentuk yang akan kita tuju atau yang akan kita gapai. Dia lebih ke fokus tentang bagaimana kita menyusun strategi-strategi untuk mencapai hal-hal tersebut. Tujuan bisnis plan. Ketika kita berbicara tentang perencanaan, pasti ada hal-hal yang harus kita bahas dalam perencanaan tersebut. Maksudnya begini, ketika kita melakukan sesuatu, pasti itu ada yang namanya tujuan. Apa yang mendasari kita untuk melakukan sesuatu tersebut. Beberapa tujuan business plan antara lain yaitu pertama, membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga itu sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka lebih mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat itu mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Yang keenam, sebagai bahan penyusun strategi dan juga evaluasi bisnis. Bentuk format bisnis plan yaitu ada yang namanya ringkasan eksekutif, introduksi, tujuan, latar belakang perusahaan, latar belakang pemilik atau mitra kongsi, struktur organisasi, latar belakang proyek, rencana pemasaran, rencana produksi, rencana keuangan, serta lampiran-lampiran. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai business plan dan strategi supply chain management. Strategi supply chain management merupakan salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok yang dibangun dengan baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku adalah dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok, lalu fokuskan pada pemasok yang memiliki banyak keunggulan sehingga perusahaan tidak merugi. Strategi yang lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau customer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. 11. Perencanaan dan pengendalian keuangan. Perencanaan dan pengendalian keuangan yang melibatkan proyeksi-proyeksi berdasarkan standar dan pengembangan dari umpan balik dan proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja. 1. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan pada dasarnya meliputi penjualan, laba aktiva yang berdasarkan pada alternatif strategi produksi dan pemasaran untuk menentukan kebutuhan pendanaannya. A. Menganalisis pendanaan
dan pilihan investasi yang terbuka bagi perusahaan. B. Memproyeksikan konsekuensi masa yang akan datang akibat keputusan saat ini untuk menghadiri hal-hal yang tidak terduga dan hubungan antara keputusan saat ini dan masa yang akan datang. C. Menentukan alternatif yang akan dipilih. D. Mengukur hasil selanjutnya terhadap tujuan dalam perencanaan keuangan. 2. Pengendalian biaya. Menurut Mulyawan, mengatakan pengendalian biaya pada umumnya mencakup 3 fungsi manajemen, yaitu A. Fungsi planning melalui penetapan sasaran dan penyusunan rencana. B. Fungsi organizing pada tingkat operasional. C. Fungsi controlling melalui evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai. 12. Fungsi time schedule dalam bisnis plan. Ada 3 tujuan pembuatan time schedule yang dilakukan manajer keuangan, yaitu 1. Memberi arahan pekerjaan secara terfokus dan mengutamakan penyelesaian pekerjaan berdasarkan prioritas. 2. Pekerjaan dilakukan secara terjadwal dan tepat waktu. 3. Kualitas time schedule yang sempurna yang disusun dengan konsep manajemen keuangan secara modern dengan mendapatkan sikap hati-hatian dalam perencanaan bisnis. 13. Contingency plan. Rencana kontingensi adalah rencana yang dibuat untuk hal selain dari rencana biasa yang diharapkan. Ini sering digunakan untuk manajemen risiko untuk risiko luar biasa yang meskipun tidak mungkin akan memiliki konsekuensi berencana. Rencana darurat seringkali dibuat oleh pemerintah atau bisnis. Misalnya, banyak karyawan perusahaan yang berpergian bersama dengan pesawat yang jatuh, menewaskan semua penumpangnya. Perusahaan bisa sangat tegang atau bahkan hancur karena kerugian seperti itu. 15. Strategi, lokasi, dan tata letak. Tata letak bertujuan untuk 1. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. 2. Memaksimumkan kebutuhan tenaga kerja. 3. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. 4. Memaksimumkan hambatan pada kesehatan. 5. Memaksimumkan usaha membawa bahan. Oleh karena itu, dalam makalah 16. Hubungan lokasi produksi terhadap penjualan produk. Dalam memilih lokasi produksi, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah kedekatan lokasi dengan pasar. Faktor ini harus diperhatikan oleh seorang manajer. Dia harus menyesuaikan lokasi produksi dengan pasar supaya dapat dijangkau konsumen. Perusahaan juga dapat secara cepat menjual produk mereka. Tujuan lokasi pabrik dekat dengan pasar adalah produk cepat sampai konsumen, terutama untuk produk yang tidak tahan lama serta menghemat biaya distribusi. Kedekatan dengan sumber bahan pemasok. Manajer harus pintar mungkin menempatkan lokasi produksi dengan sumber daya. Jika sumber daya dekat dengan lokasi perusahaan, ini juga akan menguntungkan perusahaan, yaitu biaya dan waktu untuk mencari sumber daya dapat dilakukan lebih cepat dan biaya lebih sedikit. Letak pabrik yang mendekati bahan mentah mempunyai keuntungan sebagai berikut, yaitu 1. Terjaminnya kelancaran arus bahan mentah. 2. Tingkat kerusakan bahan mentah dapat diperkecil. 3. Ongkos arus barang lebih murah. Suatu pabrik sebaiknya mendekati letak bahan baku apabila yaitu terdapat kemerosotan bobot yang besar dari bahan mentah sampai produk selesai. 2. Harga bahan baku pada unit mahal sehingga kerusakan sedikit saja dari bahan baku tersebut memakan ongkos yang sangat besar. Dan terakhir, ongkos angkut bahan mentah dari tempat bahan mentah ke lokasi pabrik sangat tinggi. Perusahaan yang berpergian bersama dengan pesawat yang jatuh, menewaskan semua penumpangnya. Perusahaan bisa sangat tegang atau bahkan hancur karena kerugian seperti itu.
15. Strategi, lokasi, dan tata letak. Tata letak bertujuan untuk 1. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. 2. Memaksimumkan kebutuhan tenaga kerja. 3. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. 4. Memaksimumkan hambatan pada kesehatan. 5. Memaksimumkan usaha membawa bahan. Oleh karena itu, dalam makalah ini 16. Hubungan lokasi produksi terhadap penjualan produk. Dalam memilih lokasi produksi, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah kedekatan lokasi dengan pasar. Faktor ini harus diperhatikan oleh seorang manajer. Dia harus menyesuaikan lokasi produksi dengan pasar supaya dapat dijangkau konsumen. Perusahaan juga dapat secara cepat menjual produk mereka. Tujuan lokasi pabrik dekat dengan pasar adalah produk cepat sampai konsumen, terutama untuk produk yang tidak tahan lama serta menghemat biaya distribusi. Kedekatan dengan sumber bahan pemasok. Manajer harus pintar mungkin menempatkan lokasi produksi dengan sumber daya. Jika sumber daya dekat dengan lokasi perusahaan, ini juga akan menguntungkan perusahaan, yaitu biaya dan waktu untuk mencari sumber daya dapat dilakukan lebih cepat dan biaya lebih sedikit. Letak pabrik yang mendekati bahan mentah mempunyai keuntungan sebagai berikut, yaitu 1. Terjaminnya kelancaran arus bahan mentah. 2. Tingkat kerusakan bahan mentah dapat diperkecil. 3. Ongkos arus barang lebih murah. Suatu pabrik sebaiknya mendekati letak bahan baku apabila yaitu terdapat kemerosotan bobot yang besar dari bahan mentah sampai produk selesai. 2. Harga bahan baku pada unit mahal sehingga kerusakan sedikit saja dari bahan baku tersebut memakan ongkos yang sangat besar. Dan terakhir, ongkos angkut bahan mentah dari tempat bahan mentah ke lokasi pabrik sangat tinggi. Yang terakhir, kasus dan solusi. Kasus, Adli membuka usaha makanan kuliner. Dia membuka usahanya dengan bermodal secukupnya dan nekat. Dia memilih membuka tempat usahanya di seputaran tempat menjual baju dengan alasan agar supaya orang-orang ketika selesai membeli baju bisa mampir ke tempatnya untuk makan. Akan tetapi pendapatan Adli masih jauh dari perkiraan yang dibayangkan. Akhirnya usaha tersebut bangkrut. Identifikasi masalah. Masalah yang pertama itu, usaha yang dirintis Adli tersebut tidak memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua itu, belum memiliki fasilitas yang mumpuni. Yang ketiga, belum mampu untuk mengatur uang yang diterima dari hasil jual. Solusi. Yang pertama itu, Adli harus merencanakan dengan baik usaha yang dimilikinya agar supaya usaha tersebut bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun rapi. Yang kedua itu, Adli harus mencari investor guna untuk mendapatkan support dana untuk kelangsungan usaha tersebut. Yang ketiga, Adli harus mengatur uang yang diterima dari hasil jual. Harus dikelompokkan uang hasil jualan tersebut, sebagian untuk modal dan pengembangan usaha, dan sebagian untuk membayar karyawan, dan sebagian pula untuk milik pribadi. Sekian.